Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Saudaraku sebangsa setanah air, dunia internasional. Pertama-tama saya sampaikan salam dari Khalifah Dunia, Dewan Imamah Dunia, Majelis Syuro Dunia, Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara PMSA, utusan Tuhan Langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Salam dari beliau kepada yang terhormat Bapak Presiden RI, Bapak Wakil Presiden TNI, Polisi, salam dari beliau. Juga tak lupa salam kepada Ketua MA, Yudisial, Konstitusi, Ketua MPR, DPR, Ketua KPK. Salam dari beliau. Juga salam kepada Raja Ibu Ratu Belanda, Raja Ibu Ratu Inggris, Bapak Kaisar Jepang, Bapak Presiden Amerika, Bapak Sekjen PBB, Bapak Presiden Kuba USA, Bapak Presiden Prancis, Bapak Presiden Portugal, Bapak Raja Saudi Arabia. Juga tak lupa salam kepada G20, G7, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia. Salam dari Khalifah Dunia. Juga tak lupa Timur Tengah, anggota OGI, anggota Konferensi Asia Afrika. Juga tak lupa Israel. Salam dari Khalifah Dunia dan seluruh pemimpin dunia internasional. Salam dari Yang Mulia Khalifah Dunia, Bapak Presiden PBB, Dewan Imamah Dunia, Majelis Dunia, Majelis Syuro Dunia, Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BMSA Al-Masih. Salam dari beliau. Saudaraku sebangsa setanah air, sebelum saya menyampaikan apa-apa yang saya akan sampaikan, terlebih dulu saya turut belasungkawa kepada Syekh Ali Jaber yang kemarin terkena musibah. Semoga Allah cepat menyembuhkan beliau. Saudaraku, ini sudah jelas, tak perlu saya terangkan. Saudaraku semua sudah jelas ini siapa. Salam dariku. Semoga beliau cepat sembuh. Amin. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya dipersembahkan oleh Khalifah Dunia, Dewan Imamah Dunia, Majelis Syuro Dunia, Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BMSA, utusan Tuhan Langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin.
teruntuk halayak ramai di kalangan pemerintah, umum, sipil, militer, polisi, MUI di berbagai belahan dunia akhirat, menuju mardotilah RI, negara Islam, Khalifah dunia, Dewan Imamah dunia, Majelis Syuro dunia, NKRI, Madinah Indonesia, Mekah Indonesia, Kerajaan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bahan renungan, bimbingan di hari kiamat, tegak berdirinya kemenangan seluruh umat beragama, khususnya di negeri tumpah darah Indonesia, umumnya di seluruh dunia, bersama pedoman Dharma Bakti dan Undang-Undang Dasar 1945, juga negara karunia ilahi. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya, sesungguhnya kemerdekaan itu hak semua bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
saudaraku sebangsa setanah air. Selanjutnya, dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mengembalikan kekayaan dan kedaulatan negara RI, yaitu kembali kepada hukum Allah. Hukum Allah yang ada di Indonesia adalah negara Islam Indonesia atau negara Madani. Di dalam negara Islam Indonesia, hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dikembalikan pada hukum yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka dengan sendirinya kekayaan, kedaulatan, dan apa saja yang telah lepas dari negeri Indonesia akan kembali menjadi milik rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Negara Islam Indonesia akan mampu menghidupkan kembali bangsa Indonesia dan menyembuhkan 1001 macam penyakit yang dianggap tidak mungkin sembuh oleh manusia. Saudaraku sebangsa setanah air, apabila kehendak dan keputusan Allah telah tiba dengan terwujudnya negara Islam Indonesia dengan tidak merubah struktur pemerintahan RI, maka diumumkan kepada dunia: satu, apa yang ada di wilayah RI dari Sabang sampai Merauke adalah hak mutlak negara Islam Indonesia. Wilayah negara Islam Indonesia adalah seluas wilayah RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Dikibarkan bendera Madinah Indonesia dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah NII, yaitu bendera merah putih bulan bintang. 3. Memberi amnesti nasional kepada seluruh bangsa Indonesia dan dunia internasional bagi siapa saja yang dinyatakan bersalah menurut hukum, atau yang sedang diproses, atau yang sudah dijatuhi hukuman, atau yang sudah divonis dinyatakan bebas merdeka sesuai dengan bab 4 pasal 19. Imam memberikan amnesti, abolisi, gerasi, rehabilitasi. Ini adalah hari Yaumal Marhamah, hari pengampunan atau hari kasih sayang atau cinta kasih untuk seluruh umat manusia. Amnesti ini didasarkan kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Mekah. Saudaraku sebangsa setanah air, marhaban Khalifah dunia, Dewan Imamah dunia, Bapak Dr. Anas Haji Sensen Omar BMSA, putusan Tuhan langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Walamma ra'al mu'minuna al-ahjaba
qulu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, ini yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Al-Ahzab ayat 22. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya, alhamdulillah, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan penyampaian ini, maka terkandunglah di dalamnya keinginan kami yang insya Allah tumbuh daripada hati yang suci dan niat yang ikhlas. Inna fatahna laka fathan mubina. Sejak mula pertama umat Islam berjuang, baik sejak kolonial Belanda yang dulu maupun pada zaman pendudukan Jepang, hingga pada zaman Republik Indonesia sampai pada saat ini. Selama itu mengandung suatu maksud yang suci menuju suatu arah yang mulia, ialah mencari dan mendapatkan mardotillah, yang merupakan hidup di dalam suatu ikatan dunia baru, yakni negara Islam Indonesia atau Madani, yang merdeka, damai, abadi, baladatun thayyibatun warafun ghafur. Dalam masa umat Islam melakukan wajibnya yang suci itu dengan beraneka jalan dan haluan yang diikuti, maka diketemuinya lah beberapa jembatan yang perlu dilintasi. Saudaraku sebangsa setanah air, alhamdulillah, pasang dan surutnya air di gelombang samudra tidak sedikit pun mempengaruhi niat suci yang terkandung dalam kalbu muslimin yang sejati. Di dalam keadaan yang demikian itu, umat Islam bangkit dan bergerak, mengangkat senjata, melanjutkan revolusi Indonesia di masa itu, menghadapi musuh yang senantiasa hanya ingin menjajah belaka. Dalam masa revolusi yang kedua itu, yang karena sifat dan coraknya merupakan revolusi Islam keluar dan ke dalam, maka umat Islam tidaklah lupa kepada wajibnya membangun dan menggalang suatu negara Islam yang merdeka, suatu kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilahirkan di atas dunia ialah syariat Islam, dan tempat mencapai keselamatan tiap-tiap manusia dan seluruh umat Islam
dohir maupun batin, di dunia hingga akhirat kelak. Kiranya dengan tolong karunia ilahi, Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman kita melakukan bakti suci kepada Azza wa Jalla, dapatlah mewujudkan perbuatan amal yang nyata daripada tiap-tiap warga negara, di mana mulai dilaksanakan hukum-hukum Islam, ialah hukum Allah dan sunnatun Nabi. Saudaraku sebangsa setanah air, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya serta tolong dan karunia-Nya atas seluruh negara umat Islam, bangsa Indonesia, dan seluruh umat yang beragama, sehingga terjaminlah keselamatan umat dan negara daripada tiap-tiap bencana yang manapun juga. Amin, amin, amin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Saudaraku sebangsa setanah air, ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Yasin, Khalifah dunia, Dewan Imamah dunia, utusan Tuhan. Marhaban ya Ruhul Isa, Isa Ruhullahu ya Nabi Salam. Marhaban ya Ruhu Isa, Isa Ruhullahu Habibus Salam. Marhaban ya Ruhu Isa, Isa Ruhullahu Ruhus Salam. Saudaraku sebangsa setanah air, sekian penyampaian dari Kiai Pancasila sekaligus putra DITI bersama kawan-kawan. Diakhiri dengan doa. Assalamu alayka ya Rasulullahu antas salam, anta samsun, anta nurun, anta fauta hibdul buduri, anta biwuku kul wukubi, anta badrun, anta faunuri, anta biduri, anta samsun, anta badrun, anta nurun, anta hibdul buduri, anta abdoli tapaddol udhul. Sejuta bintang di langit berkelip-kelip menyinari bumi, penghias angkasa raya, bagai cahaya berlian Eropa, tertutup awan hitam menyerupai intan biduri. Indonesia gegap gempita nan rupawan ketika mau bicara, pagar ayu nu cantik cerita, manis menawan pada setiap hati. Para undangan langit biru telah tiada diganti dengan chandra merta kirana jaksa galaksi. Khalifah dunia, Dewan Imamah dunia, Majelis Syuro dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.